Teks prosedur? Apa itu teks prosedur? Coba tonton video ini terlebih dahulu ya. Cara mengoperasikan komputer. Jangan lupa siapkan PC dan pastikan listrik dalam keadaan menyala. Langkah pertama, pasangkan kabel CPU ke stop kontak atau sumber arus listrik. Langkah kedua, pasangkan kabel selanjutnya, yaitu kabel monitor ke stop kontak atau sumber arus listrik. Langkah ketiga, pada bagian CPU, tekan tombol power hingga lampu power atau terdengar suara mesin yang menyala. Jangan lupa tekan tombol power pada monitor jika monitor tidak hidup secara otomatis. Kemudian langkah kelima, tunggu loading Windows beberapa saat. Dan langkah terakhir, komputer akan masuk ke layar utama. Pilih menu aplikasi yang akan digunakan. Kemudian komputer siap untuk digunakan. Jadi, apa itu teks prosedur? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pengertian. Pengertian teks prosedur adalah teks yang berisikan tentang cara, langkah-langkah, ataupun tahapan untuk membuat atau mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, struktur teks prosedur. 1. Tujuan. 2. Langkah-langkah atau petunjuk. 3. Penegasan ulang atau penutup. Lalu, ciri kebahasaan apa saja yang terdapat pada teks prosedur? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, konjungsi temporal. 2. Verba material. 3. Verba tingkah laku. 4. Verba imperatif. 5. Kalimat interrogatif. 6. Kalimat deklaratif. 7. Penanda atau bilangan urutan. Dan 8. Partisipan. Masih belum jelas? Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan, urutan, ataupun bersifat kronologis. Contohnya, kemudian, selanjutnya, lalu, dan sebagainya. Yang kedua, verba material adalah segala sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya, haluskan bumbu, potong cabai, dan sebagainya. Yang ketiga, verba tingkah laku. Verba ini mengacu pada segala tindakan yang dilakukan menggunakan ungkapan. Contohnya, tunggu sampai matang, tetap perhatikan, tunggu sekitar 15 menit, dan sebagainya. Yang keempat, verba imperatif adalah jenis verba yang berisi tentang segala sesuatu yang mengacu pada kalimat perintah atau larangan. Contohnya, adonan jangan sampai berbusa, diamkan 10 menit, dan sebagainya. Yang kelima, kalimat interrogatif
Kalimat yang di dalamnya berisi pertanyaan yang biasanya berupa permintaan atau pertanyaan kepada pembaca untuk mengikuti langkah-langkah tersebut. Contohnya, apakah sudah dapat dimengerti? Apa sudah paham? Sudah selesai? Dan sebagainya. Yang keenam, kalimat deklaratif. Kalimat yang di dalamnya mengandung pernyataan dan berfungsi memberikan informasi atau berita tentang suatu hal. Selanjutnya yang ketujuh, penanda atau bilangan urutan adalah penggunaan penanda berupa angka, huruf, simbol, ataupun tanda lainnya seperti titik, bulat, kecil, dan lain-lain. Yang kedelapan, partisipan. Partisipan adalah keikutsertaan manusia guna membantu langkah-langkah dalam teks tersebut. Dengan kata lain, teks prosedur adalah teks yang ditujukan kepada manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dengan pembelajaran barusan dapat menambah pengetahuan kita semua.